Nenek ini lihat anak nih baru tinggal di sini ya. Pas duduk itu dia elus-elus, perut dia elus-elus. Cewek anaknya nih dia bilang gitu kan. Burung Mbak Emma, kok burung ada rambutnya? 1, 2, 3, lari yang kencang. Nah ada gini, lihat wujudnya, lihat rambutnya agak ke depan, tapi rambutnya agak ditegerai ke samping gini. Mana nenek itu tinggal? Suami ngomong gini, kuyang dia itu, dia bilang, kok kamu tahu? Ya kuyang dia tuh, tadi aku kasih ini, dia bilang. Itu kalau kita berhadap-hadapan pakai bulu landak. Nah kalau kayak kayu nunang tadi, itu dibakar supaya dalam radius berapa kilo itu dia mendekat pun nggak mau. Rada ngeri juga minyak itu, warnanya sih hitam pekat gitu kan, kayak oli. Kamu harus minum ini, kalau kamu nggak minum ini nanti kamu datang-datang terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama Bi di sini di YouTube channel Kisah Bi Emma. Oke, para sobat horor Kisah Bi Emma. Di episode kali ini Bi akan berkisah tentang masih seputar makhluk yang mengangkasa, mengudara hanya dengan kepala aja. Iya. Kisah Bi dikejar kuyang. Oke, sebelum ke kisah, Bi selalu minta di subscribe, like, komen. Tunggu ya sama Bi, supaya channelnya Bi bisa lebih berkembang dan kisah-kisahnya semakin banyak yang bisa Bi bagikan. Karena kisah Bi masih banyak banget. Oke, dan kita masuk ke kisahnya. Kisahnya seperti ini. Kisah ini terjadi tahun 1991. Saat itu Bi sudah pindah ke Palangkaraya ke Kalimantan Tengah. Jadi setelah selesai kuliah, Bi langsung nikah dan tinggal di Palangkaraya. Nah, sampai di Palangkaraya itu beberapa hari sebelum keberangkatan ke sana, ada dinasehatin sih sama ibu mertua ya. Karena ibu mertua Bi orang Dayak, suami Bi orang Dayak. Dia bilang kalau di sana nanti, dia kan orang Kalimantan Tengah ya, suku Dayak Kalimantan Tengah. Dia bilang nanti di sana nanti jangan pernah lupa untuk selalu ingat ini pesan ibu, kalau kamu jalan dalam keadaan hamil jangan pernah lupa bawa benda ini ya. Bisi bilang iya bu, gitu aja. Belum kalau secara spesifik segala apa yang mendalam tentang makhluk itu untuk mencegahnya atau apa, nggak tahu sama sekali. Cuma waktu itu cuma dibekalin satu aja benda, cuma taunya itu aja. Dan ceritanya selanjutnya begini, sampai di situ waktu setelah berjalan berapa itu waktu itu hamil berapa bulan ya, 4 bulan, 4 mau ke 5 bulan. Bi itu suka tuh jalan, suka banget namanya pakai motor jalan-jalan karena sampai maghrib. Saat udah mau maghrib baru pulang. Nah mungkin juga ya, namanya kata ibu mertua Bi itu, dia bilang kalau orang hamil itu ada bau harum wangi semerbak gitu loh. Jadi kalau misalnya di radius berapa kilo lah gitu lah, kalau ada orang hamil, makhluk itu suka bisa mengendus baunya gitu loh. Mungkin Bi sudah nggak tahu juga ya, udah kecium atau gimana. Nah ini dia suatu hari. Nah ini Bi minta ceritanya jangan di skip ya, karena kalau nggak ikutin dari awal, dari Bi bercerita pertama kali, kalian nggak akan tahu endingnya seperti apa. Oke, jadi suatu hari Bi pulang jalan itu, Bi langsung masuk rumah, jadi duduk dulu di teras rumah.
Gak lama ada lewat nenek-nenek, dia sih noleh-noleh gitu kan ke Mbi juga lihat dari jauh, nggak kenal gitu loh. Terus nenek bilang itu, hai nak, hai sayang, bilang gitu, bilangin ke Mbi sambil ngeliat dia, kenal apa enggak? Nggak kenal sih. Iya nek, ada yang saya bisa bantu kan nek? Oh enggak, nenek ini lihat anak nih baru tinggal di sini ya. Oh iya nek, nenek tahu kah? Iya, kata nenek itu. Saya kan tinggal di belakang, katanya gitu, kata nenek itu kan. Oh, jadi di belakang jalanan itu ada jalan blok lagi. Jadi ya mungkin tetangga belakang kali, hafal kali ya. Jadi udah kayak gitu dia singgah dia. Padahal nggak apa, langsung singgah aja, langsung masuk ke halaman. Jadi rumah Mbi di Palangkaraya itu tanahnya gede banget, luas banget. Ada satu rumah aja tanahnya besar, dan di belakang tuh ada rumah juga agak nempel gitu loh, rumah yang punya rumah gitu loh. Tapi kan nanti kadang ditempati kadang enggak. Udah kayak gitu neneknya duduk, nak, besok nenek kesini lagi ya. Nenek nih lihat kamu nih hamil, katanya gitu. Kok nenek tahu? Itu perutmu besar, dia bilang gitu. Manisnya, dia bilang gitu. Nah singkat cerita, besok dia datang. Nenek itu datang, dia baik banget. Dia bawa buah-buahan ya. Dia waktu itu dia bawa jambu. Loh nek, kok nenek tahu kesukaan saya? Gitu. Yang jambu yang dia bawa itu jambu air yang dalamnya kayak kapas itu loh. Tahu lah nenek, orang hamil tuh suka yang kayak gini, dia bilang. Nah pas duduk itu dia elus-elus perut dia elus-elus. Manisnya, ngomongnya gitu. Manisnya, katanya gitu. Nah, habis yang kejadian dia datang itu, dia berturut-turut berapa hari datang terus tuh, datang terus, mungkin ada sekitar lupa ya Mbi itu. Pokoknya 1 minggu tuh dia datang terus. Nah, suami Mbi itu waktu di Palangkaraya kalau kerja selalu pulang jam 10 malam. Pasti dia orangnya kalau kerja tuh jarang pulang ke rumah, istirahatnya nggak pernah ke rumah. Jadi dia full sampai jam 10 malam baru pulang. Nah, Mbi itu selalu sendirian di rumah. Jadi kadang-kadang kalau di rumah sendirian ya itu jalan-jalan kemana, puter-puter. Kalau sampai rumah juga nggak ke dalam rumah, duduk aja di teras. Nah setelah nenek itu berapa kali ke rumah, tetangga yang di belakang yang dibilang tuh dia rumah yang nempel di belakang tuh sebenarnya rumah yang punya kontrak, yang dikontrak itu cuma jarang ditempati, sekali-sekali aja dia datang. Nah, hari itu waktu nenek itu ada datang ke rumah, si orang itu pas ada dia langsung manggil Mbi. Mbak, bilang gitu, ya nenek dari mana itu? Nggak tahu, katanya tinggal di belakang. Terus dia bilang, dia kan orang situ kan ya, kok nggak ada sih nenek tinggal di belakang, katanya gitu. Ya enggak, dia bilang di belakang, saya nggak tahu di belakangnya mana. Oh iya kan, yang gitu kan. Udah, jadi agak-agak aneh aja dia kok nanya kayak gitu. Udah lama besok nenek itu datang lagi. Dia bilang gini, coba nak main ke tempat nenek, dia bilang gitu. Nenek tuh senang masak, dia bilang gitu. Malah nenek punya warung makan, dia bilang gitu. Oh iya kan nek? Nenek jualan masakan? Iya, wah bisa dong saya main ke sana, bilang. Kalau siang-siang kan kadang-kadang jarang masak. Ya nak, main aja, dia bilang di tempat saya. Ya kasih tahu lah tempatnya, posisinya di depan salah satu universitas di Palangkaraya. Udah kayak gitu, besoknya pas dia datang lagi, mau biasa kalau Bi pulang jalan dia selalu singgah tuh, Bi ngobrol ngalor ngidul lah sama dia, bercerita apa-apa. Nah si nenek itu tambah megangin perutnya Bi sampai kayak gini, yang gini. Anaknya orang mana? Saya orang Kalimantan Timur nih. Oh orang Kaltim, tapi bapak saya orang Sunda, kayak gitu. Oh, bilang gitu. Terus dia sambil celinguk gitu kan, lihat kayak ngeliat gitu ke keliling rumah. Ya nggak ada juga sih yang mikir ini karena namanya nenek ya, kita nggak curiga. Udah gitu nggak lama tetangga yang bilang itu lewat kaca nako, dia ngeliat si nenek itu ngintip ke dalam gini. Ada orang juga ngintip dari kaca dalam gini. Jadi dari sisi yang sini kaca, di sini kaca. Nah si nenek pas jenguk dia di sini, pas dia ada yang kayak ngeliatin kayak yang
kayak yang marah gitu loh, kayak nggak suka. Saya pulang dulu ya nak ya, bilang gitu. Nah waktu dia pulang dia sempat sih ngeliatin ke tetangga. Nah tetangga yang itu tuh maju sampai ke depan teras sambil kayak gini ngeliatin nenek itu, tapi nggak ada ngomong apa-apa. Dalam hati, Mbi kenapa sih kok galak gitu sama nenek itu. Nenek itu juga ngeliatinnya kayak yang judes gitu loh. Kalau sama Mbi kok baik banget gitu loh. Nah Mbi masih polos ya, polos banget waktu itu. Pulanglah si nenek itu, si Mbak itu cerita, katanya gini, Mbak kalau di sini tuh jangan terima tamu sembarangan, apalagi yang perempuan tua begitu. Kenapa gitu? Enggak, soalnya Mbak ini hamil, dekati sama orang kayak gitu, dia bilang gitu. Saya ini berasa anu aja, nah curiga, dia bilang. Soalnya kami di sini nih aja, di daerah sini, dia bilang berapa kali kejadian kayak gitu. Ada cerita tentang nenek dekati orang hamil, akhirnya orang tuh keguguran. Dia bilang, Bi kaget kan? Yang betul aja. Iya betul Mbak, nggak bohong saya ini. Berapa kali sudah ada yang sudah melahirkan tuh, pas di ruangan bersalin tuh katanya susah betul melahirkannya. Jadi Mbi ini kan kayak nggak berani lagi yang sembarang gitu kan. Maka sudah janjian lagi mau ketemu sama nenek itu. Jadi gak lama itu Mbi pulang, Mbi ceritain lah tentang cerita tadi tuh, dan juga cerita tetangga tadi. Ya suami Mbi sini nasihatin jangan pernah aja ditinggal itu bulu landak, dia bilang gitu. Itu penting itu katanya gitu. Nah mulai itu ya Mbi pegang terus sih, ya di rumah, kalau jalan juga. Nah suatu hari mama sama adiknya Mbi kan ada ke Palangkaraya. Nah waktu mama sama adiknya Mbi di Palangkaraya itu nggak pernah ada lagi si nenek itu datang. Nah, Mbi juga lupakan lah. Nah suatu malam Mbi itu pingin banget gitu loh makan sarden, gara-gara ada bau masakan kayak bau sarden gitu. Namanya hamil kan selalu kayak gitu. Begitu ada selera tuh pengen banget. Jadi Mbi bilang sama Romi, Rom temani yuk. Tapi warungnya jauh loh di ujung sana. Si Romi udah ngeliat sih ke jalanan, jauh banget Mbak Emma, itu mana gelap lagi. Berani enggak? Berani sih, gitu kan. Jadi waktu mau berangkat sama Romi itu bilang sama mama juga, Mama mau berangkat situ dulu ya. Ya kata mama, hati-hati, bilang gitu. Itu jalannya sepi banget loh. Nggak ada jalur transport angkot, orang pun lewat itu jarang banget lewat situ, sepi banget. Di jalan yang tempat Mbi tinggal tuh ada berapa rumah aja. Warungnya sekitar 200 meter dari rumah. Jalan kaki sama Romi ke situ. Karena kendaraan nggak ada semua di rumah itu. Nah, pas jalan itu Mbi nggak lupa tuh si bulu landak nggak dipegang lagi. Kalau dipegang kan agak malas itu, dicucukin di rambut kan diikat tinggi gini kan. Baru dicucukin tuh si bulu landak di kepala. Di kepala lagi di rambut. Persis kayak pendekar. Jadi waktu jalan pas balik, nah di sini nih kejadiannya. Waktu yang Mbi mau pulang sama Romi, kami berdua dengar yang suara kayak burung nabrak di pohon, krosak kayak gitu. Udah lama, habis yang krosak gitu kan, diem dia. Dalam hati sudah ada, aduh apa ya? Apa itu Rom? Burung kata Romi. Tak lama pindah lagi ke pohon yang sebelah kiri. Tuh sepanjang jalan kan pohon-pohon gede tuh, pohon besar semua tuh sepanjang jalan tuh. Udah lama yang pohon yang di kiri lagi, krosak gitu kayak ditabrak gitu. Dia goyang-goyang gitu, kayak gitu, daun-daunnya apa semuanya kayak tabrak gitu. Rom, apa sih? Burung, memang burung katanya gitu. Terus jalan lagi, dia ke pohon yang kanan lagi, krosak kayak gitu. Ya nanya lagi sih Mbi, Rom, apa sih Rom ya? Burung memang. Nah, pas dia pindah ke pohon yang keempat, yang sebelah kiri, itu apa nih agak kelihatan kan ada waktu itu kayak apa terang gitu langit itu. Itu Mbi ngelihat ada di pohon itu ada kayak rambut gitu menjuntai rambut. Udah mulai nih di sini nih udah gila banget, yang rasa besar banget. Rom, apa itu Rom? Burung, tapi ngomong burungnya agak pelan sudah. Mungkin dia lihat juga, kayaknya Romi lihat juga.
Sering banget memang kalau sama Romi sering barengan ngeliat sesuatu tuh sering bareng gitu. Katanya gini, burung Mbak Emma. Jadi bisikin nih, Ram, kok burung ada rambutnya? Itu dia sudah mulai, Mbak Emma, dia gitu, Mbak Emma, kayak gitu. Dia udah ngode kan, sudah Mbak Emma. Ini udah gemetar rasanya. Dia juga udah megangin tangan Bi kuat banget. Mbak Emma, kalau aku hitung 1, 2, 3 lari ya katanya. Tapi dia pelan-pelan ngomong, Mbak Emma, kalau aku hitung 1, 2, 3 lari ya, dia bilang gitu. Kayaknya memang anak ini juga ngeliat gitu loh. Bi sudah lihat rambut tuh yang di pohon itu. Jadi pas dia ngomong 1, 2, 3, lari yang kencang. Nah dari belakang tuh ngejar dia. Langsung dia di atas kepala, persis di atas kepala Bi itu dia, si makhluk terbangnya. Kayak gitu dengan suara suaranya kayak gitu. Udah pas ngejar yang kayak gitu, sekitar berapa meter lagi mau dekat rumah itu kan lampu teras kan terang kan, si Romi juga udah megangin tangan Bi, pokoknya kuat banget megangnya. Jadi kami berlari berduaan tuh pegangan tangan. Nah pas yang udah dekat mau rumah itu ada cahaya, Bi sempat lihat ke atas, dekat banget loh itu, dekat banget. Jadi ya segini dilihat wujudnya, lihat banget. Dia tuh rambutnya agak ke depan, tapi rambutnya agak ditegerai ke samping gini. Lihat sih bentuk mukanya, ngeliat banget. Nanti Bi gambarkan ya. Rasanya ini ada syutingnya malam lagi nih, Bi rata-rata takut. Jadi begitu masuk yang kubrak gitu kan. Mama juga kaget kan, kenapa gitu kan. Ma, saya dikejar kuyang. Kuyang apa? Iya mak, saya lihat, tanya Romi. Sama Romi lagi memang Romi kayaknya didoyanin sama Miss Fly itu. Jadi begitu sampai kebetulan suami Bi juga pulang. Kenapa kamu? Dia bilang gitu. Aku dikejar kuyang, bilang gitu. Jadi dia itu begitu yang dibilang kejar kuyang, dia langsung masuk kamar ngambil kayu gitu, nggak tahu kayu apa diambil, dibakar kayak gini, kayak gitu kan, sepanjangan rumah, seputaran rumah tuh dia putarin. Jadi waktu habis yang dia bakar kayak gitu, dia ngomong, di mana nenek itu tinggal? Langsung ngomongin nenek itu, kok langsung ngejarnya nenek? Di mana nenek itu tinggal? Bicarakan sih di sini tempatnya. Besok kita datangi, dia bilang gitu. Jadi besoknya pergilah Bi berdua sama suami Bi itu ke tempat si nenek itu. Dia punya warung makan. Begitu nyampe, dilihatnya Bi datang, dia bilang gini, ayo nak, oh sini nak. Biasalah kalau datang langsung megang perut. Suami Bi udah kayaknya kesel. Dia pada orangnya bukan yang begitu loh tipenya. Suami Bi itu orangnya sabar banget. Dia kayak udah yang nggak sabar banget, sudah mau gimana itu nenek itu. Nah lama habis itu pas dia nyuguhi makan, suami Bi itu berdiri. Nenek itu baik banget, ramah banget. Suami Bi juga ramah banget. Jadi begitu dianya ke dapur, disusul sama suami Bi. Bi juga kaget, dia bukan orang yang jenis yang kayak gitu kan. Datangi langsung ke dapur. Nah itu Bi nggak tahu dia ngapain nenek itu, dia apainnya apa nenek itu nggak tahu juga. Begitu dia masuk ke dapur, gak lama nenek itu keluar sambil nyepol-nyepolin rambutnya kan kayak habis diurai, cepol-cepol gini. Pergi kalian, pergi, jangan datang ke warung gue, dia bilang. Pergi kamu, gak usah kesini lagi, dia bilang gitu. Pokoknya dia kayak marah gitu kan. Pergi lagi tuh sama suami Bi tuh, langsung suami Bi ngomong gini, kuyang dia itu, dia bilang. Kok kamu tahu? Ya kuyang dia tuh, tadi aku kasih ini, dia bilang. Begitu kasih ini, nah itu yang nggak diceritain sampai sekarang pun. Sebelum cerita ini Bi rilis ya, Bi tanya lagi dia, kamu apain nenek itu? Dia tetap nggak mau ngomong. Kamu apain nenek itu? Nggak tahu juga, dia bilang gitu. Aku juga lupa katanya, udah ngomongnya lupa aja. Pokoknya dia sudah memastikan nenek itu kuyang, dan Bi itu diincar memang sama nenek itu. Nah itu setelah yang dia didatangin suaminya Bi itu di rumah itu kan tiap hari tuh dibakar tuh yang si kayu nunang itu ya, yang Bi dikasih tahu nih kayu nunang. Nah kalau bulu landak itu kalau kita berhadap-hadapan pakai bulu landak, pokoknya kita harus berani, nggak bisa yang kita yang takut. Kalau sama bulu landak itu ibaratnya serangan head to head ya. Nah kalau kayak kayu nunang tadi itu dibakar supaya
dalam radius berapa kilo itu dia mendekat pun nggak mau, karena dia pusing atau apa, katanya bisa oleng. Terbang juga bisa oleng. Terbang tuh bisa oleng kalau cium kayu nunang itu. Jadi dia nggak akan berani dekat kalau ada kayu nunang itu. Jadi suami Mbak udah mulai cerita nih, yang ini pemantangnya, yang ini dia pantang, yang ini dia pantang. Nah cuma kalau yang namanya dia nggak bisa yang menjatuhkan atau apa, itu nggak bisa. Cuma dia ngasih tahu cara-caranya aja kita menghindar gitu ya. Ya mulai itu sih ya, Mbak kemana-mana ya, kadang bulu landak tuh udah dicucukin aja di kepala, di kepala lagi, di kode itu, di sini cucuk-cucuk. Kadang dipegang kayak gini. Nah kalau pas malam itu sebelum tidur tuh ada standby itu, dibakar tuh kayu nunang. Dia pusing tuh, oleng dia terbang kalau ada kayu itu. Dari jauh aja dia udah menghindar rumah yang ada bau kayu nunang. Nah suatu hari lagi, ya udah Lambi nggak pernah diganggu lagi kan sama kuyang itu. Pergi Lambi ke Banjarmasin, itu hamil semakin besar tuh. Ternyata di Banjarmasin juga sama, ada juga yang begitu. Sampai di Banjarmasin itu Mbi kembali ditinggal juga sendirian. Waktu itu kan Mbi sering ikut gitu kalau suami Mbi itu kerja. Dia kadang kalau kerja tuh agak nanti keluar kota lagi. Nah di Banjarmasin Mbi tinggal lagi sendirian di rumah. Nah saat Mbi sendirian di rumah, ternyata makhluk itu ada lagi. Tapi karena itu tadi bisa dipesan bulu landak itu loh. Itu ada suara di bawah kolong rumah tuh, krosak kayak nyedot kayak gitu. Nah itu dari cerita mama juga sih. Makhluk itu juga suka tuh makan comberan gitu, kayak gitu. Jadi waktu suami Mbak pulang, Mbak bilangin, kamu ini, dia bilang itu, kamu tuh enggak bakar kayu nunang tuh kali. Kamu juga sering jalan-jalan kayaknya. Enggak juga, bilang gitu. Jadi waktu itu kan namanya di Banjarmasin kayu tangi itu hutan, masih yang agak-agak banyak hutannya itu, kayu tangi itu. Waktu Mbak tinggal waktu Mbak ke Banjarmasin. Jadi suaminya Mbak ini kalau kayak gitu, caranya kamu nih kayaknya dibaui terus loh, mau diincar terus. Aku panggilkan aja tante, dia bilang tuh. Tante tuh ada katanya, yang maksudnya yang anti banget, kuyang atau mendekati aja, mencium aja nggak mau katanya. Dipanggil lah tantenya, ini adiknya ibu mertua itu, ada adiknya di Kuala Kapuas kan. Datangkanlah si tante itu. Nah dialah yang mulai satu nemenin, karena ada tugas, suami itu ada tugas di Banjarmasin berapa hari, ditakut kan sendirian. Dia yang nemani berhari-hari di situ. Waktu dia datang, dia kasih lihat minyak sama Mbi. Ini minyak ini turun-temurun, dia bilang. Kalau orang sudah minum minyak ini, dia bilang, jangankan kuyang tuh maksudnya mau memakan rahim kita itu, perempuan. Dia dekat mencium bau kita aja muntah, dia bilang gitu. Apa itu Mina, tante gitu kan. Minyak ini harus kamu minum, dia bilang. Mbi disuruh minum minyak itu. Segini nih ada di botol itu. Jadi waktu yang dia ngeliatkan minyak itu, Mbi rada ngeri juga lihat minyak itu, warnanya sih hitam pekat gitu kan, kayak oli. Kamu harus minum ini. Kalau kamu tidak minum ini, nanti kamu datang terus. Biar kamu pakai bulu landak, biar kamu pakai kayu nunang, hilang bau nunang tuh datang dia bilang itu. Dan dia juga pas kamu lengah nggak pakai bulu landak, pas kamu lagi tidur, dia bilang itu. Jadi Mbi itu diminumin minyak, namanya minyak anti kuyang itu, diminumin. Kalau minyak ini sampai ke bayi-bayimu di dalam, itu berbau buat mereka, dia bilang. Akhirnya dia minumlah si minyak aneh itu. Begitu dia buka tutupnya aja, baunya, pokoknya bau minyak yang sangat busuk banget. Jadi kalau kamu minum ini, kamu tahan napas, minum aja sekali teguk aja. Jadi diminumilah sama si tante tuh, minum. Minum. Setelah minum itu muntah, jangan sampai keluar isi, jangan sampai keluar minyaknya, kata si tante itu. Kalau keluar percuma aja. Aku bawa itu aja, karena nggak bisa banyak, segitu aja. Minumlah Mbi itu. Dah sampai minum selesai semua, aman sudah kan waktu itu. Jadi ada kayak juga sih, kayak Mbi ini coba tes gitu kan, tes gitu. Nah pas yang malam-malam Mbi bilang mau tidur sendirian kan, biar si tante di sebelah. Tidurlah Mbi sendirian. Mungkin ya, itu mungkin juga, yang nggak memastikan juga sih. Di bawah kolong itu suara yang si corocot itu, kedeplakannya kayak yang menggelepar gitu loh di bawah kolong tuh.
Jadi teriaklah, tante ini, tante apa ini? Jadi si tante itu nekat sih, orang ini apa namanya, orang Dayak ya, paham yang kayak gitu-gitu. Jadi dia pakai bahasa Dayak sih, masih agak lupa sih dia ngomong apa. Ih kau teh bilang gini. Jadi katanya pas yang dia ngeliat itu, dia bilang ada, katanya ada, nggak tahu ada apa. Dia kan takut juga ya, ada apa tante? Sudah aku bilang, dia bilang kalau kamu sampai itu mati kamu, dia bilang gitu, kalau kamu sampai anakku, dia bilang gitu. Memang ada kata tante, memang ada. Kenapa saya sudah minum minyak itu dia masih datang? Itu yang kemarin juga yang kamu dengar itu, dia datang lagi, dia tidak tahu, dia pikir kamu belum ada minyak itu. Oh gitu kan tante, makanya dia kayak yang orang sini bilang tuh yang keliwai gitu loh. Dia mau terbang nggak bisa. Seandainya bilang kata tante, kalau aku bisa mengejar, mau kebunuh rasanya itu, dia bilang. Jadi makhluk itu tuh kecepatannya luar biasa. Dia tuh namanya kecepatan terbangnya, wah nggak bisa bilang ya, sekejap mata gitu aja dia sudah hilang kayak gitu aja. Nah jadi sampai situ aman lah Mbi ya, udah pulang ke Palangkaraya juga alhamdulillah aman, sampai juga melahirkan tuh nggak ditungguin lagi sama suami, udah aman banget. Jarang juga tuh sampai kayak bulu landak segala macam, nggak pernah ada lagi lah yang diganggu kayak gitu. Jadi ya itu tadi Mbi sudah diminumin minyak itu untuk sampai turunan Mbi perempuan pun ada gitu loh, terisi dengan si minyak anti kuyang itu. Jadi badan Mbi ini bau, kalau buat makhluk itu bau, dia bakal muntah katanya gitu. Syukurlah Mbi jauh dari makhluk yang kayak gitu ya. Nah ceritanya itu jadi di sini Mbi ambil ininya ya, kisah ini jadi khusus untuk Kalimantan itu ada namanya untuk penangkal. Jadi penangkal di rumah orang-orang yang hamil itu udah lumrah ya, kayak ada bulu landak, kayak ada kayu nunang. Bahkan di rumah Mbi ini sekarang ini di rumah Mbi itu ada namanya tenggiling itu, kulit tenggiling itu dia paling nggak mau mendekat sama sekali. Jadi sudah wajar lah, udah lumrah, karena yang hantu jadi-jadian seperti itu tuh selalu ada di zaman modern gini aja ada, apalagi zaman dulu. Di balik papan yang baru-baru ini tuh malah syuting rame banget tuh, sampai lumayan heboh lah ya, yang bisa kelihatan gitu syuting, tapi kecepatannya luar biasa, nggak nyangka juga masih ada ya. Jadi di cerita Mbi ini cuma mengisahkan itu aja, pengalaman Mbi waktu yang masih polos ya terhadap yang kayak gitu-gitu. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah paham, udah ngerti itu jenis hantu jadi-jadian. Kadang ya kita harus punya keberanian khusus untuk menghadapi yang seperti itu. Kalau misalnya pun kalian berhadapan dengan begitu, jangan panik, jangan apa. Ingat tadi, kalau misalnya pun berhadapan, misalnya megang bulu landak, tusukkan aja. Dia bakal dia nggak bakal berani kalau orang megang bulu landak, karena itu sudah sumpahnya kecucuk sama bulu landak itu, dia nggak bakal bisa terbang, dia bakal jatuh. Itu maka dia takut. Yang paling takut sama makhluk itu adalah jatuh. Begitu jatuh dia pasti mati, itulah. Nah mati dia end ceritanya. Oke, sekian kisahnya Mbi. Semoga semuanya bisa terhibur dengan kisah Mbi ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, masih di kisah-kisah yang bertema horor. Dan semoga buat semuanya juga selalu setia di channel Kisah Mbi Emma, bisa share kisah Mbi Emma. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.